fokus pendampingannya ada beberapa. Yang pertama itu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Untuk sementara ini kan Pak menjalani modul 1.4. Kemudian yang berikut itu tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah Bapak dari materi yang di Lokakarya 1. Kemudian yang berikut itu Pak bisa memfasilitasi diskusi visi itu nanti bersama rekan-rekan. Sehingga ini mungkin kita skip. Dan yang paling akhir itu refleksi untuk pendampingan hari ini ya. Baik Pak, untuk yang pertama kita mulai dengan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Bapak. Kira-kira bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani? Mengenai dukungan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa dukungan dari pihak sekolah terutama kepala sekolah itu sangat memberikan dukungan seluas-luasnya, seluas-luasnya kegiatan pendidikan guru penggerak ini demi dalam hal setelah mempelajari pendidikan guru penggerak ini, hasil yang sudah saya dapatkan bisa saya berbagi ke teman-teman. Itu refleksi. Jadi motivasi. Mungkin juga di kelas kan pasti Bapak ada halangan meninggalkan kelas. Kira-kira bagaimana dukungan? Kalau mengenai dalam hal kelas sejauh ini kebetulan kami kegiatannya sore hari, jadi untuk kegiatan pembelajaran itu tidak, sejauh ini belum ditemukan. Sehingga misalnya kalau seandainya bila mana ke depan tetapi kelasnya berbeda, tetapi kelas saya yang kosong, maka beliau itu yang mengisi. Ya, seperti itu kan bentuk dukungan. Jadi bisa menangani kelas ya. Menangani kelas. Luar biasa sekali ya dukungannya. Kira-kira ada tidak tantangan yang Bapak hadapi selama menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak? Kalau tantangan dalam hal kegiatan rekan sejawat minta bantuan atau bantuan dalam hal pembelajaran di kelas, seperti misalnya jam yang tadi saya bilang tadi, kalau misalnya jam kosong lalu itu misalnya saya belum konsultasi, maksudnya dalam kegiatan itu saya belum melakukan koordinasi dengan waka, lupa, maka tiba-tiba saja mereka ganggu, berarti itu hambatan untuk saya dalam hal mengikuti kegiatan. Artinya apa ya? Istilah hambatan apa itu? Waktu. Oh, tantangannya waktu ya. Waktu. Nah, lalu yang kedua itu kadang kami kegiatan sampai malam. Sampai malam sehingga mungkin pekerjaan-pekerjaan masih ada diberikan dari sekolah yang belum saya kerjakan, berarti otomatis saya harus menyelesaikan, berarti tantangan untuk saya juga. Jadi dan misalnya dalam kegiatan satu hari itu bisa menyelesaikan beberapa kegiatan tugas-tugas dari sekolah. Nah itu Bapak juga sebagai kepala tata usaha, sebagai operator sekolah, jadi ada tantangan-tantangan. Jadi saya mencatat di sini tantangan ada dua. Yang pertama itu waktu, dan yang kedua itu beban tugas. Karena Bapak sebagai kepala tata usaha dan operator sekolah, kira-kira Bapak apa yang Bapak sudah lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Yang saya lakukan untuk waktunya selama seperti ini, apa? kalau untuk waktu, gitu untuk Bapak sendiri. Mungkin rencana ke depan saya buat seperti itu. Terima kasih atas berarti masukan membuat dari jadwal ya. Kegiatan. Sehingga bisa mengakomodir dua-duanya, waktu dan juga tugas. Terima kasih atas masukannya. Oke, baik Pak. Jadi sekarang kita masuk yang kedua ya Bapak ya. Bagaimana perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kita mulai dari 1.1 Pak. 1.1 ya. Filosofi itu kita sebagai guru itu menuntun anak untuk mencapai segala sesuatu apa yang dia inginkan. Nah, lalu di modul 1.2 itu mengenai peran nilai dan peran guru. Nilai dan peran guru artinya penggerak ya.
Mulai di sini itu saya memberikan ruang diskusi kelompok, ruang berkolaborasi antara siswa di dalam mengerjakan suatu proyek. Saya melakukan itu membuat kelompok, diskusi kelompok, lalu mengerjakan suatu proyek. Proyek itu, dalam proyek itu tugasnya masing-masing kelompok itu ada sebagai, artinya kerjasama lah, kolaborasi, saling mengisi. Kalau mengerjakan proyek ini apa Bapak sudah terapkan di kelas sebelumnya atau memang pada saat Bapak mempelajari modul dulu baru diterapkan? Sebenarnya proyek ini itu sebelum-sebelum sudah pernah, tetapi yang menjadi hal baru hal baru itu artinya kolaborasi tadi. Kalau selama ini lebih banyak kayak macam proyek tetapi mandiri. Tapi yang sekarang kan sebagai kelompok kolaboratif untuk mereka. Kira-kira bagaimana respon peserta didik dari perubahan yang Pak buat kolaborasi mereka sangat senang, artinya sangat semangat untuk belajar, karena kita tahu bahwa sebelumnya kita pada modul 1 itu sebelumnya saya belajar pada modul itu kan kita memberikan banyak penghukum. Sangat antusias ya peserta didiknya. Semangat belajarnya semakin tinggi. Dari modul 1.3 itu apa yang Bapak pelajari? Visi sebagai guru penggerak ya. Kira-kira apa sih visi Bapak? Kalau visi saya kemarin kan menghasilkan lulusan, kita sebagai SMK ini kan, apalagi saya sebagai guru kelas 3, pasti kita harus visi saya itu artinya anak-anak ketika lulus nanti mereka bisa bekerja. Dalam hal ini misalnya dalam keuangan orang tua yang tidak mampu, otomatis dia belum bisa melanjutkan kuliah. Cara mengisi untuk agar dia bisa mendapat pekerjaan adalah memberikan mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dia dapat. Artinya di sini menghasilkan lulusan yang terbaik sesuai dengan keterampilan. Kira-kira apa rencana Bapak yang Bapak lakukan untuk visi Bapak sendiri ini? Rencana mungkin nanti saya akan mencoba berkolaborasi dengan 1.2 itu lebih kepada peran sebagai kolaboratif. Kemudian yang di 1.3 ini visi lebih kepada anak-anak tuh dituntut untuk proyek, lebih pada keterampilan. Kemudian juga anak-anak merasa antusias, senang. Kemudian Pak sendiri juga senang karena bisa menerapkan ini, lalu juga antusias dari anak-anak yang membuat Pak lebih percaya diri ya. Kira-kira saya lebih semangat, artinya semangat masuk mengajar ya. Lebih semangat. Bahkan kemarin contoh kasus pengalaman kemarin, mengajarnya saya padahal besok kita bisa minta anak masuk les di lab. Setelah saya cek pelajaran kalau saking semangatnya jadi ya Bapak. Semangat jadi luar biasa. Kira-kira apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak perbaiki ke depan? Yang perlu perbaiki mungkin dalam hal Islam, mungkin saya bisa mempelajari lagi dengan model pembelajaran yang saya lakukan selama ini mungkin masih monoton atau masih apa, jadi mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi melalui rekam sejawat, melalui dunia internet maya, itu mungkin saya bisa pelajari. Lalu yang kedua itu kembali ke refleksi diri lagi, harus banyak-banyak refleksi diri, terutama dalam hal ketika kita menghadapi situasi siswa yang nakal atau apa, kita harus bisa menahan diri emosi, karena kita sudah belajar untuk tidak menghukum anak, jadi kita harus. Pak bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya. Semoga saya bisa dengan modul 1.4 saya bisa. Amin ya, semoga. Baik. Sudah selesai Pak untuk perubahan diri, belajar modul 1.1 sampai 1.3. Selanjutnya kita masuk pada merintis komunitas praktisi di sekolah. Ya, ini waktunya kira-kira 20 menit, jadi dia agak lama ini diskusi. Iya, untuk komunitas praktisi ini. Dengan teman-teman sebentar. Kan Pak sudah belajar di Lokakarya 1, bagaimana Pak tahapan-tahapan membentuk komunitas praktisi mulai dari merintis, lalu menyembuhkan, kemudian sampai pada merawat. Nah,
Jadi kemarin itu di Lokakarya 1 dan juga di pembelajaran daring saya ikuti. Pak punya pembelajaran itu yang saya ikuti, yang saya lihat, yang saya pantau itu Pak benar-benar membuat komunitas baru di sekolah ini. Itu kira-kira dari pemetaan komunitas di Lokakarya 1 dan komunitas praktisi mana saja yang Bapak Ibu memiliki peran atau pengaruh? Apakah Pak membentuk komunitas baru? Itu kira-kira peran Pak itu seperti apa? Merintisnya bagaimana? Pak kisahkan saja toh. Kalau saya bertanya sih nanti jadinya kaku. Pak ceritakan setelah pulang dari Lokakarya 1 itu seperti apa yang Pak buat? Setelah pulang dari Lokakarya 1, lalu sebelum juga ada pendamping dari Ibu mengenai tentang komunitas praktisi ini. Setelah pendamping dari Ibu, saya mengikuti Lokakarya 1, menambah wawasan lagi untuk membuat komunitas praktisi. Berarti ada kemauan untuk membuat baru ya? Oh iya. Artinya sebelum ikut Lokakarya juga sudah mendengar penjelasan dari Ibu, artinya belajar sesuatu dari yang Ibu mereka sudah pernah buat. Artinya pengalaman di sekolah Ibu mereka sudah pernah buat. Lalu dari situ saya mencoba diskusi dengan kepala sekolah. Hasil dari Lokakarya itu saya pulang, saya menjelaskan lagi di kepala sekolah karena waktu jam saya kan kepala sekolah tidak mengikuti. Lalu dari situ antusias tanggapan positif dari kepala sekolah itu sangat mendukung. Dalam hal ini malahan Bapak Kepala Sekolah inisiatif agar saya secepatnya membuat komunitas. Setelah membuat, padahal sebelumnya juga sebelum membuat komunitas itu malah kepala sekolah mungkin minta kemarin kayak macam ada guru pendamping pengajar praktek yang sudah berpengalaman untuk mensosialisasikan ke kami yang awal. Hanya karena waktu benturan dengan waktu, jadi kami masih pending. Dari situ akhirnya saya membuat komunitas melalui pendekatan masing-masing rekan sejawat. Kembali mendekati rekan sejawat. Artinya kemauan dari mereka. Kita tidak bisa memaksa, mereka mau dan tidak ada. Dari situ, setelah itu kurang lebih saya mendapatkan sekitar 10 atau 11 orang. 11 orang mewakili dari masing-masing guru mapel. Kita di sini salah satu misalnya ada guru mapel di sini bahasa Indonesia ada 3 atau 4, satu orang mewakili. Jadi masing-masing guru mapel mewakili. Tujuannya mewakili itu agar ketika dia sudah mendapatkan misalnya pembelajaran dalam komunitas itu, dia bisa berbagi ke rekan sejawat, rekan dalam guru mapel mereka bisa berbagi. Langkah yang kedua itu setelah saya membuat grup komunitas, lalu saya diskusikan tentang ini grup WA ya Pak ya. Di dalam grup WA itu kami membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas seperti apa itu ada 5 poin. Dalam hal ini kayak macam ketika ada kegiatan kami melakukan kegiatan dalam 1 bulan itu dua kali pertemuan. Kami membuat kesepakatan kelas dalam 1 bulan membuat 2 kali pertemuan dalam sebulan ya Pak. Sebulan. Lalu selalu hadir tepat sesuai dengan kesepakatan kelas. Lalu kami juga membentuk satu tim. Tim itu akan dibuat untuk SK tadi. Di dalam tim itu kami masukkan melibatkan penanggung jawabnya kepala sekolah. Lalu di sini pengawas itu di sini ada kami pendunanya pengawas SMK, lalu penanggung jawabnya kepala sekolah, koordinatornya itu saya sendiri sebagai CGP, lalu ketuanya itu saya ambil dari wakil kurikulum, lalu sekretarisnya itu dari guru kejuruan UTKP karena itu mereka punya bidang sekretaris, lalu yang lain-lain jurusan sekretaris kan ada. Yang lain-lain anggota. Jadi kami di sini saya catat sekitar kurang lebih anggota 18. Tetapi 18 kemarin ada kemajuan penambah lagi. Wah, biasa. Ada sekitar 5 atau 6 orang. Jadi sekitar 20-an ya. 23 orang anggota. Lalu
Dari itu setelah itu dalam pertemuan pertama itu saya berbagi praktik baik dalam hal sudah ada pertemuan pertama. Dalam hal ini saya memberikan ketika waktu itu saya mendapat modul 1.1 tentang filosofi kehadiran. Saya memberikan secara stimulus kepada mereka bahwa pembelajaran ini seperti ini. Pengalaman saya dapatkan berbeda sebelum saya mendapatkan dengan yang sudah saya pelajari. Lalu kami membuat kesepakatan dalam komunitas. Diminta untuk Bapak Ibu guru setelah mendapatkan materi pembelajaran hari ini bisa belajar praktik di kelas masing-masing. Artinya tidak melakukan kekerasan, membuat kesepakatan kelas. Itu rencana. Setelah itu mereka siap dan puji Tuhan kemarin ada beberapa teman guru sudah melakukan, malah mereka mengirim video pengajar prakteknya itu. Salah satu contoh ada di sini, nanti saya kasih tunjuk Ibu. Dan modul 1.1 saya bagikan per tahap. Jadi dalam grup itu saya bagikan 1.1 dulu. Jadi setelah mereka mempelajari dan semua sudah yakin, baru saya lanjut ke modul 1.2. Jadi pembelajaran bertahap sehingga tidak ada yang mendahului. Jadi semua sama-sama. Ya. Nah, itu. Jangan-jangan luar biasa sekali Pak, saya mencapai sini ada 6 sekali Pak. Jadi mulai dari bab pertama itu berdiskusi, kemudian mendekati berdiskusi dengan kepala sekolah, lalu kemudian beliau punya respon positif, kemudian mendekati rekan sendiri. Kemudian juga ada kehadiran juga masuk di kesepakatan. Kemudian dari perjalanan dari 11 atau 12 anggota tadi bertambah lagi sehingga dia menjadi 23 orang seperti itu toh Pak. Kemudian pertemuan Pak sudah melakukan pertemuan. Pertemuan 1 kali. Lagi juga kalau itu didokumentasikan. Ya. Ada dokumentasi. Mantap nih Pak. Apa-apa kita harus dokumentasikan. Kemudian pertemuan pertama itu Pak sendiri berperan sebagai narasumber di komunitas itu, juga Pak sebagai koordinator ya. Nah, jadi perannya ini sangat luar biasa. Kemudian guru sudah membuat kesepakatan kelas di masing-masing kelas. Kemudian rencananya itu minggu depan. Jadi saya catat sama Pak di sini. Benar toh Pak? Yang saya hanya mengkonfirmasi balik Pak sudah benar atau belum yang saya catat. Nah, apa ada tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah Bapak? Ada tidak tantangannya? Pasti ada ya? Pasti ada tantangan. Itu yang pertama, dari teman-teman guru pastinya akan timbul pertanyaan. Tujuan dari pembuat kelas praktisi itu apa? Saya harus jelaskan lagi. Nah, terus malah nggak bertanya. Menyamakan persepsi mungkin ya? Ya, persepsi. Lalu ada juga yang masih tanda tanya. Berarti ada sebagian kecil guru Karena mungkin masih ada kesibukan waktu dalam hal mungkin kegiatan pembelajaran juga atau dengan keluarga di luar. Jadi ada sebagian kecil. Tapi upaya-upaya yang masalah-masalah itu sudah sampaikan ke Kepsek. Dan upaya-upaya itu rencananya Kepsek berupaya bahwa kita nanti pelan-pelan mencoba dulu yang sudah ada. Dari yang sudah ada pasti mereka akan melihat. Melihat apa yang ada perubahan, pasti otomatis mereka akan dengan pelan-pelan mereka akan bergabung. Nah, itu yang pendekatan secara pelan, halus. Tidak memaksa. Tidak perlu memaksa, benar Pak, karena komunitas itu kita tidak memaksakan, tapi kita beranjak dari tujuan yang sama. Jadi yang Pak buat ini sudah benar sekali. Saya mencatat di sini tantangan yang pertama itu menyamakan persepsi dengan guru-guru lain, dengan rekan sejawat. Kemudian ada sebagian kecil guru sibuk sehingga belum bisa bergabung, tapi tetap ada upaya dari Pak dan juga kepala sekolah ya. Pak ini bahagia sekali ya, dukungan penuh dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Kolaborasi di komunitas. Iya, mantap. Jadi benar Pak, kita harus pegang kepalanya. Jangan ekornya. Banyak motivasi yang harus kita. Iya. Kira-kira apa saja hal menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas? Kan Pak sudah menceritakan nih perjalanan. Dari perjalanan Pak sampai dengan terbentuknya komunitas, kira-kira ada tidak hal menarik yang
Pak temukan? Itu artinya saya senang bangga. Itu pasti ada karena segala usaha-usaha itu yang harus saya tujuan dari komunitas itu artinya itu mencapai suatu apa yang saya impikan itu bisa tercapai, itu artinya merasa bangga, senang, puas. Saya catat di sini 2 hal. Kayak hal menarik yang pertama tuh Bapak bangga karena bisa membantu melakukan perubahan untuk rekan sejawat. Jadi Bapak tuh sudah bisa bergerak, sudah bisa tergerak. Ini Bapak baru belajar modul 1.1. Ya, kira-kira strategi apa saja yang akan Bapak lakukan? Apa rencana Bapak untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah Bapak bentuk agar dapat berjalan bersama demi meningkatkan, yang paling inti tuh meningkatkan pembelajaran. Iya, hasil belajar murid sebenarnya. Kalau untuk itu untuk mendampingi kami sehingga apa yang kami sudah pelajari dari CGP bisa dimantapkan lagi dengan pengajar praktik dari luar, sehingga pembelajaran itu benar-benar dilaksanakan dan efisien dengan apa yang sudah saya berbagi kepada teman-teman. Itu tujuan, artinya usaha atau rencana upaya dari kepala sekolah berkulum bagi saya. Jadi saya mencatatnya di sini nih, Bapak punya rencana ke depan tuh berkolaborasi dengan kepala sekolah dan bakal kurikulum, karena pertanyaan di sini meningkatkan hasil belajar murid ya Bapak. Kemudian dalam perencanaan itu akan mengundang pengajar praktik sebagai narasumber dalam komunitas praktik. Berikutnya ini harusnya memfasilitasi diskusi visi, tapi kan kita punya situasi kondisi waktu juga kita butuhkan ya, karena kita membutuhkan kepala sekolah dan juga rekan guru. Berarti yang poin memfasilitasi visi ini kita nanti sebentar. Nah, setelah itu saya langsung bertanya yang bagian akhir ya seperti biasa. Pak langsung tahu ini refleksi. Apa hal paling menarik kayak yang Bapak dapat hal tersebut menarik? Hal menarik itu penguatan dalam hal komunitas tadi harus dijaga, dirawat. Nah, setelah kita menerapkan di kelas, lalu juga dengan rekan teman guru juga, artinya dalam hal ini kita secara keseluruhan bersama-sama kepala sekolah, saya artinya menambah motivasi saya untuk lebih banyak ini, lebih semangat lagi, lebih fokus, memberikan informasi ini juga kepada kepala sekolah agar dalam komunitas ini kita harus punya tujuan. Tujuan sehingga anak-anak juga bisa mencapai suatu tujuan itu. Saya kegiatan pendampingan berikutnya apa yang perlu saya perbaiki jika pendampingan ini ada yang belum baik. Kalau sejauh ini yang saya dapatkan itu motivasi kan? Iya. Motivasi. Kan Pak yang menilai. Motivasi. Artinya dari ibu motivasi saya, motivasi, lalu memberikan hal-hal baik, contoh baik terhadap saya, mungkin saya bisa terapkan juga di sekolah. Lalu mungkin saya hanya meminta perlu mungkin ibu bisa menceritakan mungkin ke depan supaya kami bisa di sini, mungkin saya bisa terapkan juga di sekolah sini, sehingga demi membangun sekolah dan juga anak-anak toh. Pak tidak sedang mencuri ilmu. Artinya kita punya belajar. Praktik baik kan kita harus saling berbagi, sharing gitu kan. Tapi hal baik yang pernah akan bisa berbagi. Saya juga belajar banyak hal dari Pak. Justru saya lebih banyak belajar dari ibu semenjak dari ibu tawarkan untuk membuat komunitas sampai dengan ini akhirnya saya lakukan. Artinya itu adalah hal baik, sehingga komunitas yang sudah berbentuk perlu juga saya harus rawat dan dijaga dengan baik, sehingga ke depan juga lebih baik lagi. Luar biasa.
Jadi untuk komunitas ini merawat itu artinya budget yang harus keluarkan. Jadi kalau bisa untuk terus merawat ini, usul saja, sampai saja kalau bisa gunakan sumber daya yang ada. Jadi bukan cuma Pak sendiri, tapi kita bisa kasih kesempatan kepada guru lain. Pasti mereka punya hal lebih, mereka berbagi. Kemudian juga terus refleksi pada komunitas itu sehingga komunitas itu terus berjalan. Kemudian juga masukkan komunitas itu pada PMM, itu juga salah satu bentuk merawat, sehingga yang mengikut dari teman-teman yang mereka sudah bagus, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Hari ini kita siap-siap diri untuk melanjut diskusi. Iya, diskusi visi. Siap. Menjelang sore untuk kita semua. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, dan yang pastinya saya banggakan Bapak CGP, calon guru penggerak Pak Berna. Sekali lagi saya menyapa selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan kita berkumpul di tempat ini. Puji Tuhan dalam keadaan sehat. Pada tempat yang berikut saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang waktu dukungan sepenuhnya untuk kami, saya sebagai pengajar praktek dan juga Pak Berna. Tak kenal maka terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri hadir seutuhnya di ruangan ini untuk mendukung Bapak Berna, calon guru penggerak. Jadi Bapak ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Pendidikannya itu selama 6 bulan dan sudah dijalani pengajar praktek dari saya yang melihat aksi nyata yang dilakukan Pak Berna. Kalau fasilitator dengan instruktur itu lihat secara daring, tapi saya lebih ke luringnya. Saya langsung menilai aksi nyatanya. Baik, untuk sekarang Bapak ini baru mempelajari modul 1. Jadi masih panjang perjalanan, masih lagi 2 modul. Pendampingan yang akan saya lakukan itu 6 kali pendampingan. Nah, untuk hari ini kali kedua saya datang mendampingi Pak Berna. Dan juga ada kegiatan lokakarya, 6 kali kegiatan lokakarya. Jadi setelah pendampingan, saya sudah mengantar kita pada tujuan, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Ini nanti Bapak Ibu langsung dipandu oleh CGP, karena saya juga harus menilai bagaimana Bapak Berna memandu kegiatan hari ini. Kemudian mengidentifikasi pola untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi nanti Pak Berna berdiskusi bersama rekan guru, Bapak Ibu guru sekalian, dan juga bersama kepala sekolah merumuskan kembali visi dengan mengisi kalimat yang rumpang. Ya, semoga sebentar setelah Bapak Ibu mendiskusikan, melihat hal-hal baru pada pendidikan guru penggerak, terlebih kepada bagaimana kita berpihak kepada peserta didik, kita bisa memasukkan atau menambahkan atau merevisi kembali visi kita yang ada, atau kita tidak juga kita menghapus dengan serta-merta, tetapi kalau ada hal baik yang kita tambahkan, mengapa tidak ya Bapak Ibu ya, begitu. Baik, untuk proses selanjutnya saya serahkan kepada Pak Berna. Jadi nanti Pak Berna yang akan bermain di sini. Gitu ya Pak. Siap. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Siap Bapak Kepsek, teman-teman Bapak Ibu guru semuanya, Ibu pengajar praktek, Ibu Teresia Akila. Oke, masih semangat semua toh? Masih. Oke, sebelum kita masuk ke
materi atau cuman jangan sampai konsentrasi masih di rumah ya. Saya punya bahan makanan bagi. Jadi konsentrasinya terbagi dua. Jadi sebelum kita masuk kita di instruksinya ini itu jika saya berkata maka Bapak Ibu guru mengikuti apa yang saya perintahkan. Tetapi jika tidak ada kata guru berkata maka tidak boleh mengikuti. Setuju? Setuju. Guru berkata silakan berdiri. Tangan satu kali. Guru berkata tertawa sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Tidak konsentrasi. Konsentrasi. Ibu ini kenapa tidak konsentrasi? Semuanya sudah mulai konsentrasi ya? Ya. Oke, terima kasih. Guru berkata silakan duduk. Terima kasih. Konsentrasi kita mulai ya. Oke, di murid itu artinya yang nanti kata yang akan ditampilkan itu nanti saya bagikan note ini, nanti Bapak Ibu guru lanjut tulis kata-kata selanjutnya seperti apa. Tulis. Silakan. Supaya kita membuat kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi kalimat yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Silakan ditulis. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Nomor 1. Sudah semua? Sudah. Kata yang pertama kita kalimat apa? Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua kita tes. Belum. Yang kedua itu kita percaya bahwa Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Oke. nomor dua kan. Nomor 2. Nomor 1 saya punya mas. Nomor 1 di saat ya. Saya kepala di paling atas. Kita sadar betul bahwa titik-titik. Ini kita buat kalimat rumpang untuk cita-cita murid. Cita-cita dari Bapak Ibu guru untuk murid. Masa depan seperti apa? Jadi Bapak Ibu guru sudah membuat kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Seperti yang Bapak Ibu impikan seperti apa. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Lalu kita akan mengkaji ulang kalimat-kalimat mana yang pas kita ambil dari 6 kalimat ini. Dan mungkin saya minta kesediaan dari salah satu bapak ibu-ibu untuk baca. Silakan. Kalimat yang pertama tadi apa tadi? Kita memimpikan murid yang Ya, kita memimpikan murid-murid yang di sini kita memimpikan murid yang memiliki ilmu pengetahuan, bernalar dan memiliki keterampilan sesuai kompetensi. Oke, ini kita pisahkan. Lalu yang kedua, Disiplin, tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Oke. Yang ketiga, Baik, baik ini sama ya.
Ada 2. Lalu Saya ke sini. Ya, berakhlak mulia. Kemudian ceria. sopan Sopan santun, santun. Berkualitas dan berkompetensi. nanti sebentar yang sama ya. Mulia. Berikut anak yang hebat dan luar biasa. Yang berikut anak-anak yang harus dididik dengan rasa persaudaraan. Pernah tidak? Ada tidak siswa yang tidak mau belajar? Ada tidak siswa yang kalau tugasnya dikejar susah? Ada tidak? Banyak. Semua, bahkan semua kan? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada masukan lain selain uang muka? Mungkin dari saya Bu, sebelum kita masuk ke umum untuk ruang doa, mungkin kita kembali ke diri kita masing-masing, refleksi diri. Nah, itu belajar dari pengalaman saya. Nah, kesepakatan kami di dalam kelas, dan itu dari mereka, kemauan mereka. Mereka mau berapa kali? Ada yang mau 1 kali, ada yang 3 kali. Itu tergantung dari mereka. Jadi kita buat kesepakatan seperti itu. Dari menuju dari kesepakatan itu, setelah mereka buat kesepakatan, mereka tahu, oh kami sudah membuat kesepakatan di kelas seperti ini. Berarti aturan itu yang kami harus mengikuti. Jangan sampai kesepakatan kami sudah bikin, tetapi kami tidak melakukan. Dan kita coba lakukan seperti itu. Sebelum kita masuk ke yang di sini. Tetap yang ini kita tetap usulkan. Bisa saya kembali. Karena di sini kita lihat prakasa perubahan, ada kolaborasi di sini. Guru, orang tua, kepala sekolah, agar di sekolah dapat tercapai. Saya kembali. Mungkin ada usulan lain. Tadi sudah ada 2 prakasa perubahan. Yang pertama itu membuat ruang doa. Kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Ada lagi mungkin usul saran? Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan. Masalah itu kebetulan ada prakarsa perubahan terkait guru penggerak, sesuai juga dengan di kurikulum Merdeka itu ada beberapa penilaian itu bisa dalam bentuk wawancara, portofolio, kemudian bisa dalam bentuk proyek. Mungkin kalau boleh usul saya, bagaimana kalau kita mulai dari ulangan penilaian sumatif. Bagaimana kalau dari penilaian sumatif itu kita buat dalam bentuk sebuah proyek untuk mapel masing-masing, tidak lagi pakai sumatif tertulis. Kita mulai dari mapel kita masing-masing dari yang kecil, yaitu dari penilaian sumatif. Jadi pada saat kita melakukan penilaian sumatif, jangan lagi kita menggunakan sumatif tertulis, tapi sumatifnya dalam bentuk proyek, sehingga anak-anak ini juga benar-benar mempunyai persiapan. Jadi misalnya kalau di mata pelajaran misalnya bahasa Inggris, proyek kira-kira proyeknya apa seperti itu, atau di kami punya proyek IPAS, materi tentang syarat dan perubahan, mungkin anak-anak kami minta dibuat model kurikulum. Kita melihat dari kendala yang dihadapi. Jadi anak-anak itu lebih ke copy paste. Lalu juga kita melihat dari unsur guru. Guru itu juga akan sibuk menyiapkan soal. Membuat kisi-kisi saja itu bisa berminggu-minggu. Tapi guru sebagai komunitas, ya saya hanya mempunyai harapan. Saya tidak apakah harapan saya itu bisa tercapai atau tidak. PPRPU ini kan diberikan 3 modul untuk dia menyiapkan diri sebagai guru, calon guru penggerak. Kalau 3 modul ini diselesaikan, maka dia bisa dinilai secara online dan offline oleh ibu, lalu dia dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak. Ya, sebagai guru penggerak. Sementara PPRPU yang lain ini kan
Hanya Bapak guru yang lain ini kan belajar bukan untuk menjadi guru penggerak, tapi belajar untuk berubah. Iya toh. Jadi saya pernah cerita sama Pak Bernard bahwa saya beri ilustrasi itu seperti kita mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu kan kita harus punya SIM. Kalau kita yang punya SIM itu artinya bahwa dianggap bahwa kita itu sudah mahir. Ingin itu. Pak Bernard ini sopir atau pengendara yang punya SIM. Bapak Ibu lain ini pengendara yang tidak punya SIM, tapi punya keterampilan sama dengan Pak Bernard. Itu yang saya pernah omong, betul tidak Pak Bernard? Betul. Jadi saya punya keinginan seperti itu. Jadi walaupun di sini hanya satu orang yang sebagai guru penggerak, tapi yang lain-lain juga punya sikap, tingkah laku dan bekerja di kelas sama seperti guru penggerak. Dan dia tergantung dari Bapak Ibu. Saya ini kan hanya punya ide, saya tidak bisa memaksa, tapi mungkin kita duduk bersama ini kita bisa